Yang paling penting orang ini tahu itu bukan hari kiamatnya dia. Oke. Masih bisa ada harapan asalkan dia mau merawat dirinya dan cari tahu cara untuk menjaga dirinya gimana. Apa yang bikin seseorang harus ngecek ke psikiater? Oke, nah Ada ini nih penting nih. 2 tolok ukurnya. Kalau kata teman-teman tuh kita diskusi. 1, memang perceraian bikin anak sedih pasti. Tapi yang lebih bikin anak sakit hati dan hancur kalau dia melihat Daging Talks to Learn. Sudah bersama Kak Marshanda, salah satu legend menurutku. Dan juga salah satu influencer mental health menurutku juga. Oke. Kak Caca setuju nggak kalau aku bilang gitu? Enggak setuju sih. Enggak setuju. Aku nggak tahu juga sebutannya apa, advokat mental health kayak terlalu serius gitu ya. Iya. Wah kayaknya pengacara banget gitu bahasanya. Jadi influencer mental health aku setuju disebut. Lebih soft lah ya. Lebih gampang dicerna gitu. Sering Oke, kita dengerin oke. influencer mental health. Karena kalau di Indonesia, aku tuh jarang lihat orang berbicara tentang mental health. Mungkin ada beberapa, tapi waktu aku lihat monolognya Kak Caca tuh benar-benar mendalami, mengalami, dan juga mengedukasi waktu menceritakannya gitu. Iya. Sebenarnya menurut Kak Caca, apa yang paling penting masyarakat tahu tentang mental health? Mental health itu bukan, kalau misalnya ada orang yang terdiagnosa Oke. dengan kondisi mental health apapun itu ya, yang paling penting orang ini tahu itu bukan hari kiamatnya dia. Oke. Masih bisa ada harapan asalkan dia mau merawat dirinya dan cari tahu cara untuk menjaga dirinya gimana. Karena misalnya mental illness lah kita sebutnya ya, atau Oke. tantangan mental gitu. Itu kan macam-macam tuh, ada yang namanya borderline personality disorder, ada skizofrenia, ada apa lagi tuh. Kalau aku kan pernah didiagnosa bipolar. Bipolar. Ada lagi yang memang multiple personality disorder, itu ada banyak macamnya, dan itu ada yang ringan, ada yang levelnya tuh berat, dan ada juga yang bisa disembuhkan, ada yang selamanya nggak akan bisa disembuhkan gitu. Jadi kalau kita tahu nih kita nih yang mana, cara ngadepinnya gimana, itu kita bisa baik-baik aja gitu. Berarti bisa dibilang kan Kak Caca ini selalu mengakui Kak Caca ini memang bipolar. Bagaimana kakak bisa hidup, bisa berkarya, bisa bekerja di tengah bipolar itu? Gitu? Iya, aku jadi gini, aku kan suka bikin support group untuk mental, orang-orang dengan kondisi mental health gitu ya. Nah di situ tuh banyak banget yang suka sharing. Satu orang gitu ngomong, aku sebel banget gitu, dia bilang, pacarku itu selalu bilang, ya lu terima aja kalau gue suka marah-marah, suka maki-maki lo, gue kan bipolar. Nah itu tuh banyak yang sharingnya semacam itu tuh, entah ibunya lah ke anaknya, entah pacarnya lah. Dan aku berjanji sama diri aku sendiri, sejak saat itu aku gak mau jadi orang yang menggunakan kondisi mental healthku ini sebagai alasan untuk apapun itu. Oke. Misalnya ya terima aja, gue kan bipolar ya, gue jadi kayak gue gak mau syuting hari ini, bodo amat, ya kan gue bipolar. Misalnya gitu kan. Malah gak profesional ya jadinya. Iya, jadinya aku cari tahu, walaupun gak langsung bisa juga sih. Awalnya aku juga bingung, struggle gimana nih menghadapi trigger-trigger. Karena kan kalau ada bipolar tuh jadi lebih agak sensitif. Lebih sensitif, lebih peka. Terus harus gimana manage energi juga, karena bisa tahu-tahu ngerasa kayak energinya tuh capek gitu abis ketemu yang rame banget. Jadi beda-beda tiap orang lah gitu. Jadi kalau ditanya gimana tetap bisa berlangsung berkarir ya. Bisa berkarir, bekerja. Itu aku pelajarin dulu sih. Jadi bipolar itu apa? Bipolar disorder itu apa? Ciri-cirinya, karakteristiknya, kekuatannya dan kelemahannya. Karena bipolar juga ada sisi kekuatannya. Jadi biasanya orang-orang yang bipolar itu kreatif. Oke. Mereka itu melihat visi yang orang kebanyakan gak lihat. Makanya sering dianggap gila. Idenya tuh suka, apa sih lo gitu, gila kali ya gitu. Tapi dia bisa melihat itu, dan
kalau dia percaya dengan visinya, dia akan bisa membuat itu jadi kenyataan, realita gitu. Tapi kalau kebanyakan orang-orang yang bipolar yang stabil, tetap berkarya, tetap bekerja, pasti setiap awal dia punya ide pasti dianggapnya aneh. Entah itu filsuf, entah itu di dunia seni, apapun profesinya gitu. Apa sih penyebabnya Kak kita itu bisa jadi bipolar? Oke. Penyebabnya itu ada, kalau secara saintifiknya, yang aku tahu dari psikiaterku, buku-buku gitu, ada ketidakseimbangan hormon di otak. Jadi menurut research tuh ada, kalau yang di orang yang gak bipolar tuh hormon-hormon yang bikin happy tuh keluar dengan jumlah yang tepat lah gitu. Oke. Tapi orang yang bipolar dia kekurangan hormon itu atau malah nggak ada sama sekali, defisit gitu, kayak minus. Jadi nggak bisa happy. Semestinya dia orang orang lain tuh merasa stabil, tenang, dia ngerasa gelisah, anxious, tersinggung, curigaan sama orang lain. Terus yang kalau diceritain tuh, hah, lo tersinggung digituin, kan gue gak ada maksud sejauh itu gitu. Orang bipolar tuh sering gitu. Kepikiran kalau mau tidur tuh nggak bisa tidur. Mikirnya jauh banget dan mikirnya tuh banyak gitu cabang-cabangnya. Jadi penyebabnya itu hormonal imbalance. Dan tapi gini, kan itu genetik juga. Iya. Jadi bisa menurun sebenarnya. Cuman kalau misalnya, kan aku nanyakan buat anakku kan, nanya ke psikiaterku, dok ini kan bisa menurun. Tapi bisa nggak sih kita jaga supaya kalau saya ke anak saya tuh nggak menurunkan genetik ini? Dia bilang asalkan pola asuh dari orang tuanya sehat, anak ini nggak banyak mengalami trauma dari orang tuanya, dia akan nggak apa-apa, nggak akan keluar bipolarnya gitu. Jadi bisa menurun juga. Oke. Nggak 100%, tapi kalau nggak salah di atas 50. Aku nggak terlalu lupa sih berapa persennya. Banyak kan kalau kita dengar cerita orang-orang sukses atau orang-orang yang pintar itu kan selalu dianggap gila awalnya. Apakah mereka sebenarnya termasuk kaum itu juga? Kan banyak loh. Kan kita nggak tahu. Kayak Albert Einstein. Dia Einstein kan memang dibilang gila, terus dikeluarin dari sekolah. Tapi ternyata dia cerdasnya sampai hari ini yang diakui dunia gitu. Apakah dia salah satunya juga? Bipolar itu ada Demi Lovato, Van Gogh yang pelukis yang dari Belanda itu ya, yang orang Eropa. Coba search aja famous bipolar. Ini seru loh. Soalnya aku pernah lihat juga tuh, terus aku baru pas lihat listnya gitu kayak, hah gitu. Maria Carey, Selena Gomez. Siapa lagi? Wah, nama-nama besar ya. Vincent van Gogh. Ya, aku baru tahu malah Maria Carey. Russell Brand, Robert Downey Jr. Catherine Zeta-Jones. Oh, jadi mereka ini juga bisa hidup di tengah itu ya? Asalkan kita jaga diri sih. Oke. Jadi dan gak denial. Kalau misalnya kita belum bisa, kalau kita nggak bisa nerima kita itu bipolar, kita kan jadi nggak tahu cara ngejaga diri itu tuh gimana kan? Karena kayak gue nggak mau nerima, ya udah biarin aja, tau nanti dia nggak stabil, tau dia impulsif, tau dia marah-marah sana sini, itu karena dia nggak menjaga dirinya dia gitu. Dan menjaga diri tuh panjang lagi tuh rinciannya tuh apa sih gitu kan? Aku belum pernah ngecek lagi seumur hidup Kak. Nggak harus juga sih. Nggak tapi harus kalau cek. Sebenarnya kita tuh harus ngecek nggak sih ke dokter, saya ini dalam dari segi mental nih saya punya kelainan apa gitu. Itu perlu cek nggak sih kayak gitu? Kalau aku sama teman-teman di support group itu selalu bilang, apa yang bikin seseorang harus ngecek ke psikiater? Oke, nah ada ini nih, penting nih. 2 tolok ukurnya. Kalau kata teman-teman tuh kita diskusi, 1, kalau kita sudah tidak bisa bersosialisasi dan gak mau bersosialisasi sama orang sama sekali kayak menarik diri gitu dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, kalau kita udah nggak bisa produktif. Nggak bisa produktif, jadi kayak males di dan rumah. Bukan nggak bisa aja, tapi nggak mau produktif. Itu harus ngecek ya. Ya, itu udah 2 tolak ukur lo kenapa gitu. Jadi kalau kayak kaum rebahan yang kerjanya main HP doang, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, itu udah harus ngecek tuh. Tau nggak sih ciri-ciri orang depresi itu salah satunya, tapi ini cuman salah satu ya. Belum tentu kalau dia melakukan ini berarti dia depresi, harus ada banyak rangkaian gitu loh.
orang yang males mandi. Itu ciri-ciri orang depresi, salah satunya. Tapi mesti di connect the dots nih dengan ciri-ciri lainnya juga. Betul, masuk akal juga sih. Iya. Terus orang yang males bangun tidur, misalnya tidur malam, Heeh. dia ngerasa kalau tidur gue baru merasa tenang. Dan begitu waktunya bangun tidur, gue sebel karena gue harus menghadapi hidup gue. Gue jadi harus bangun, menerima realita hidup gue yang gue benci. Pas tidur gue gak inget semua itu, kan gue tidur. Jadi pas udah mau bangun tuh ditidur-tidurin terus gitu loh. Ada kan orang kayak gitu. Banyak. Makanya tidur aja terus ya. Iya, karena nggak mau nerima realitanya gitu. Kalau aku sih ngerasa kalau aku tidur kelamaan aku yang stres. Karena Pengennya tuh berkegiatan. iya, nggak bisa diam berarti. Nggak bisa kan. diem kalau aku tipikalnya. Ada juga orang depresi yang namanya tuh high functioning depression. Jadi dia itu, dan kayaknya aku pernah masuk ke kategori itu juga. Jadi High functional high functioning depression. Oke. Jadi dia depresi, tapi dia kayak di kelasnya juara 1, lulusan yang paling tinggi, Bisa gitu peringkatnya juga ya. di karirnya sangat bagus banget gitu. Jadi dia berprestasi banget dan gak kelihatan sama sekali kayak orang dengan mental illness. Padahal dia sangat benci dengan dirinya, sangat benci dengan trauma-traumanya dia belum healing gitu-gitu. Tapi dia depresi gitu, dan itu perlu dirawat dengan psikiater, perlu manage well-beingnya sendiri gitu. Dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan kakak berapa kali ke psikiater? Atau dalam setahun gitu? Aku sempet yang sebulan sekali. Sekarang lagi semenjak November tahun lalu kan almarhum papa aku meninggal. Nah dari waktu itu tuh aku jadi balik ke psikiaternya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Per 2 minggu ya. Dan itu datang, kalau kita nggak bisa datang ke klinik ya kita Zoom gitu. Jadi psikiaternya ngelihat secara fisik gimana nih keadaannya sekarang gitu. Nah, tapi ada juga fenomena sekarang kak, anak-anak muda ini suka self diagnose. Ya. Aku bipolar, aku nih anxiety, aku nih ini. Itu sebenarnya boleh atau enggak? Nggak boleh banget, nggak boleh, itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Bahaya banget karena jadi gini, yang boleh dan berwenang dan akurat mendiagnosa tuh cuman ranahnya psikiater. Bahkan psikolog aja ya, misalnya kita konseling sama psikolog nih, dia bukan psikolog klinis, cuman psikolog aja, itu nggak boleh ngediagnosa juga. Psikolog yang bener adalah dia bilang, oh ini bukan ranah saya, kamu harus ke psikiater untuk didiagnosa gitu. Jadi kalau kita googling terus nyari saya ini ciri-ciri apa, terus atau ngambil kayak quiz bipolar disorder quiz, kan ada tuh kayak gitu, terus jawabannya yes kamu bipolar gitu, itu nggak bisa dianggap akurat. Karena jadinya banyak yang mungkin ngerasa ini udah kayak biasa gitu ya, jadi dia nggak mau ngecek lagi atau gimana. Nggak boleh padahal Padahal nggak boleh ya. Iya, karena kalau misalnya baru, gimana ya, lucu juga sih soalnya gini loh, ada orang, kalau aku ya tipe yang pertama kali dikasih tahu sama psikiater, Cak, kamu itu terdiagnosa bipolar, itu sesuatu yang berat banget buat aku nggak mau gitu. Tapi di lain sisi ada orang yang senang dapat diagnosa mental illness, dan itu nggak salah. Karena apa? Dia ngerasa, oh ternyata gue tuh nggak gila, semua yang aneh-aneh selama ini gue lakukan itu ada penjelasannya, namanya tuh ini loh, apapun itu labelnya diagnosa itu. Jadi kayak dapet clarity gitu, dan malah ngerasa lega. Banyak yang kayak gitu kan. Iya. Menarik ya, aku jadi pengen pelajarin ini banget. Tapi ada terapinya nggak sih kak, biar kita itu bisa sembuh dari penyakit mental ini gitu? Kalau di aku sih kan, kalau aku nggak tahu kalau skizofrenia atau apa yang lain tuh bisa sembuh apa enggak. Kalau bipolar disorder tuh termasuk yang incurable. Jadi dia nggak bisa sembuh, tapi bisa di manage. Jadi dia itu bisa up bisa down. Kayak apa, cetakan lampu gitu loh. Kayak kadang-kadang bisa on, kadang-kadang bisa off gitu. Nah caranya untuk menanganinya adalah, kalau aku nggak boleh kurang tidur, itu nomor 1. Tidur tuh mesti minimal 7 jam. Minimal sehari ya. Kalau enggak itu besoknya aku udah langsung overthinking, segala sesuatu dianalisa, Bete.
Tuh jadi grumpy yang bete apa sih, pengen Susah marah cepet senyum marah, gitu ya. sumbu pendek Iya, gitu-gitu. iya, iya. Terus ini sih sebenarnya simple tapi susah dilakukan. Mengakui kalau kita perlu bantuan. Karena kan orang banyak yang suka malu ya kalau ngerasa dirinya Iya. tuh I need help gitu. Banyak orang yang ngerasa kalau gue minta ngaku sama orang lain I need help, please help me. Dia menganggap dirinya tuh di bawah. Di bawahnya orang yang nolongin. Kan ada apa tuh ini tangan Tangan di lebih baik atas tangan di atas daripada daripada tangan di tangan di bawah. bawah. Tapi secara psikologis kan kata-kata itu membuat jadi seakan-akan kalau gue need help ya berarti gue lebih rendah. Tapi kan kalau emang kita need help malah lebih berani dong kalau kita ngaku kita need help dan kita menjaga diri kita kan sebenarnya. Mungkin beda ya, karena itu quote-nya bagusnya buat orang bersedekah ya. Ah iya, Iya, tapi kalau kadang-kadang dimasukin disalahartikan ya. Iya benar. Bener sih kalau jadi ikut nyambung ke mental situ. nyambung ke situ sih bahaya juga sebenarnya. Dan bahayanya lagi kalau nih orang gak mau minta tolong, terus dia ada kondisi mental health yang udah semakin parah, yang kena malah ya orang rumahnya, kakak adiknya, atau Tuh. enggak pasangan atau anak-anak gitu. Makanya kalau kita lihat case-case sekarang di online kan ngeri-ngeri ya. Kayak bapak kelilit utang, terus dia sorry ya nanti itu bisa dibip, dia anaknya di istrinya, terus dia akhirnya dia sendiri karena dia nggak mau anaknya kena hutangnya dia. Iya, gila sih. Itu kan berarti udah harus ngeceknya dari jauh-jauh hari itu kan. Iya, itu mungkin udah spiral, udah parah. Iya, udah parah banget tuh sampai Iya. sampai dia udah bikin sesuatu yang di luar otak akal sehat lagi kan. Iya, betul. Bener. Dan apa ya yang aku juga pernah rasain dari pengalamanku sendiri tuh cara aku memandang satu kejadian itu beda ketika aku lagi depresi sama ketika aku lagi mentally sehat gitu. Kalau aku lagi depresi, trigger kecil aja tuh aku bisa langsung sedih banget dan berlarut-larut dan aku kayak ngerasa ya ini aku gitu. Padahal bukan, itu depresiku. Bukan caca, itu tapi kondisi depresi namanya. So, kadang-kadang kita mikir tuh yang pikiran di kepala kita tuh adalah suara kita yang sesungguhnya. Padahal enggak, dia tuh suara dari kondisi mental yang lagi gak stabil gitu. Dan it's not who we are gitu, it's not us. Menurut kakak, sekarang sosial media ini punya peran penting nggak untuk bisa bikin orang itu kena mental issues lah? Sosial media berperan penting nggak menurut kakak? Berperan penting banget sih sebenarnya. Karena kita perlu gini, masalahnya kan banyak banget orang-orang yang menggunakan sosial media tuh tanpa kesadaran gitu. Maksudnya tuh nggak aware. Dia lihat sosial media untuk scrolling, terus dari scrolling dia tidak sadar, tidak sengaja membanding-bandingkan dirinya dengan apa yang dia lihat, menganggap yang dia lihat foto-foto orang lain, postingan orang lain tuh itu yang ideal. Kok saya nggak kayak gitu? Itu kan secara nggak sengaja. Tapi kalau kita tahu efek sosial media bisa seperti itu, kita bisa bikin algoritma kita itu menjadi tempat yang sehat sebenarnya. Kalau misalnya kita nge-search-nya yang misalnya mental health management misalnya. Nanti keluarnya juga mental health management. Iyalah, kan lama-lama ya kan itu lagi yang bakalan keluar kan. Jadi kalau nggak ada apa ya strategi lah gitu untuk buka-buka sosial media tuh bisa terjebak dalam stres juga sih. Ada obat yang diminum nggak sama kakak gitu? Sempat. Iya. Sempat minum obat juga? Sempat. Jadi obat itu kalau misalnya aku lagi ada misalnya gini, dalam hidup kita kan suka kadang-kadang ada stresor yang nggak ketebak tahu-tahu terjadi gitu kan. Misalnya kayak musibah apalah yang misalnya tahun lalu baik-baik aja, tahun ini kita lagi down banget. Misalnya kerjaan atau soal keluarga. Nah, ketika dalam hidup itu lagi bebannya berat banget dan aku lagi susah menghandle, itu psikiaterku bilang, Cak, kalau kamu perlu minum obat untuk manage diri kamu harus bilang ya gitu. Karena ini kamu bisa spiraling down dan jadi depresi gitu dan jadi nggak sehat. Kamu nanti bisa jadi nggak kerja selama berbulan-bulan, bisa burn out, frustrasi gitu. Terus obat itu bisa jadi membantu. Banyak orang yang menganggap minum obat itu tuh buruk banget gitu. Banyak orang yang berpendapat kalau ketergantungan sih dengan obat buat berfungsi doang gitu. Kayaknya itu hal yang buruk. Padahal kalau dosisnya tepat, obat itu jadi obat.
Kalau dosisnya nggak benar ya obat jadi racun gitu. Itu aja sih kuncinya. Iya, iya, iya. Obat jadi. Sekarang tapi kakak udah nggak minum Aku obat? mengganti dengan jadi kayak herbal. Suplemen gitu loh, vitamin, Oh. magnesium itu membantu banget, magnesium glycinate gitu-gitu. Aku juga memanage apa ya, moodku. Itu kan aku selain minum yang suplemen vitamin tadi, ada juga minuman yang aku suka minum, aku suka matcha. Oh, kamu suka matcha juga. Itu tiap pagi aku minum. Dan aku bikin sendiri di rumah. Jadi bukan yang beli di coffee shop gitu loh. Aku minumnya namanya pure matcha Pico Labs. Oh, iya, iya, Kau iya. iya, Aku kau pernah tahu? tahu. Karena waktu itu salah satu bintang tamuku juga minum itu. Oh, oke. Iya, aku tuh dikasih tahu sama sahabat aku dari SMA. Oke. So aku coba itu, dia ini nggak ada kandungan gula. Terus dia memang punya benefit untuk mood, untuk menjaga keseimbangan apa ya, emosional dan juga gini, kalau aku Oke. lagi nggak bisa menjaga mood aku kan ngaruhnya kan itu kan hormonal ya kalau Hormonal. bipolar. Oke. Hormonal itu kan selain ke emosi, ke jerawat-jerawat segala macam juga kan. Sama aja kayak kalau cewek lagi mau berdatang bulan kan jerawat-jerawat kan tuh hormon kan. Hormon. Nah, dengan minum si matcha ini, dia membantu banget untuk membuat kulit juga bagus gitu. Oh, karena antioksidannya ya. Yes, dia high antioksidan matcha. High antioksidan. Pure Iya, matcha. iya. Berarti kakak pernah burn out satu aja? Jadi aduh nggak enak banget. Jadi Iya, kayak stres sih. merah-merah. Terus kayak ini Aduh, kapan stres sih. hilangnya? Mau ke dokter terus kayak aduh ribet banget. Takutnya bolak-balik lagi lah apa gitu. Cowok aja kesel kalau lagi jerawatan Ya apalagi cewek ya. kan? Heeh. Terus bingung ngilanginnya gimana pula. Makanya ketika ya ketemu minuman ini aku jadi rutin gitu mengkonsumsi. Tadi kan kakak bilang tinggi antioksidan. Nah, Betul. Namanya Pico Labs kalau iya namanya penasaran. pikir. Siapa tahu buat Aurel ya kan. Oke. Menarik. Aku suka Iya. nanya-nanya gini. Dan itu ampuh banget ketika aku lagi kayak breakout jerawatan tuh bersih minum itu. Jadi aku konsumsi rutin sekarang. Konsumsi rutin. Yes, aku jadi rutin di list belanjaan tuh pasti ada itu aku kasih tahu ke asistenku. Nah, tadi kan Kak Caca bilang minum obat. Mm-mm. Sebenarnya efek sampingnya dari kita minum obat itu apa? Kalau kita minum obat dari psikiater, itu tuh bisa belum tentu obatnya cocok sama kita. Oke. Jadi ada kayak masa berapa minggu atau berapa bulan kita adjust dulu. Dan kalau nggak cocok dulu itu di awal-awal itu bisa naik berat badan, karena metabolismenya jadi lambat, terus jadi nafsu makannya meningkat, muka jerawatan. Nah itu aku memanagenya yaitu dengan yang aku bilang tadi pure matcha Pico Labs. Oke. Itu bantu banget dari sisi lain dan dia kan alami ya, jadi nggak berbahaya dan nggak ada efek sampingnya gitu. Dan itu jadi salah satu cara aku untuk memanage ya hormon dan mood aku. Tapi ada yang lain juga sih kayak journaling, nulis puisi. Terus misalnya nulis puisi itu bisa. iya, Wah, tuh itu ide jadi baru tuh. sarana untuk kayak Rilis ya. dan gak harus puisi yang indah, yang berbaitnya tuh gak harus, kayak gak ada. Nulis aja semaunya. Kadang-kadang aku nulisnya namainnya gini. This is the time to be angry, judulnya gitu. It's not time to heal, it's time to be angry. Ini waktunya gue marah, tapi ditulis. Terus gitu aku nyampah sama gue benci banget bla bla, tapi ditulis panjang lebar berapa lembar. Abis itu aku pas udah selesai, aku robek-robek, aku buang lewat sampah. Oh, yang penting udah diluahkan. Iya. Yang penting udah dikeluarin dan gak usah disampaikan ke siapa-siapa, tapi kita at least sudah ada tempat yang kita keluarin gitu loh. Oh, karena kalau ditahan malah bahaya. Jadi nanti kena ke yang lain kan misalnya, atau malah kitanya stres sendiri gitu. Ya aku juga suka ngeluahkan gitu, tapi aku nulisnya jadi lirik. Iya, lirik-lirik lagu juga bisa. Dan seneng kan setelah itu. Seneng. Jadi misalnya aku lagi sedih, nulis. Lagi seneng, nulis juga. Iya, itu ngebantu banget Lirik, sih. iya benar. Itu terapi, salah satu bentuk terapi kan menulis itu sebenarnya. Iya. Karena aku even meeting aja Kak, aku terus nulis. Nulis apa yang di-meetingkan, karena itu menurutku setiap kita menulis goresan-goresan tulisannya itu akan membuat otak kita 2 kali 3 kali lipat lebih mengingat dan lebih terluahkan gitu apa yang mau aku sampaikan. Itu benar banget.
Terus tau nggak yang lebih menarik lagi apa? Misalnya kamu kidal apa tangan Aku kanan? kanan, tapi kalau kaki kidal. Bisa gitu ya? Iya makanya aku aneh banget sumpah. Kayaknya mestinya aku dua-duanya kidal, Oke. cuman Tapi mungkin dominant hand yang normal buat nulis mungkin kanan. karena mungkin nggak tahu orang tuaku, oh kalau atau guru nulis dulu pakai kanan gitu, jadinya keasah kanan. Tapi kalau aku main bola, tendangnya semua kiri. Oh gitu. Nah ini ngomong-ngomong soal journaling, Heeh, kalau kita lagi punya emosi yang kita nggak bisa keluarin, heeh. terus kita nggak bisa rangkaikan dalam kata-kata, tulis pakai tangan kiri. Jadi misalnya kita normal kanan, yang kalau kidal berarti nulisnya pakai tangan kanan ya. Kanan. Kalau aku pakai tangan kiri karena aku normal kan. Nah pakai tangan kiri, terus nulis apa yang keluar nanti kita nggak tahu, biar aja ngalir. Aku merasa tau nggak yang keluar pada saat kita tulis dengan tangan yang kiri itu adalah yang di alam bawah sadar di otak kita yang keluar. Inner child kita, yang paling jujur, yang paling innocent, yang paling tahu apa yang kita alamin. Oh, Jadi kalau kamu pengen baru tahu, lagi nih. kalau kamu pengen tahu apa sih yang gue alamin yang salah dengan gue atau apapun itu, coba tulis pakai tangan kiri dan kamu nggak akan nyangka apa yang keluar dari situ. Oke. Oh bisa keluar sesuatu yang kita nggak pernah terpikirkan gitu. Iya, karena kan kalau kita nulis, jadi kalau kita tulis pakai tangan kanan, nyambungnya tuh ke otak kiri, otak yang buat logika, mencerna. Tapi kalau kita nulis pakai tangan kiri, nyambungnya ke otak kanan. Otak kanan tuh fungsinya buat emosi. Jadi semua yang terpendam di subconscious alam bawah sadar tuh keluar tuh pas pakai tangan kiri Oke. gitu. Menarik banget itu. Menarik lagi. Nah Kak Caca kan juga udah jadi seorang ibu ya. Mm-mm. Seorang ibu punya anak yang luar biasa, perempuan juga. Gimana caranya Kak Caca menceritakan soal keadaan Kak Caca ke anak kakak? Em, Itu challenging loh. aku buat aku prioritasnya gimana supaya anakku tidak harus mengalami rasa nggak nyaman yang merupakan akibat dari kondisi aku bipolar. Itu nomor satu. Oke. Kedua baru gimana gue ngasih tahu kalau gue ada bipolar gitu. Jadi kalau dia nggak pernah ngalamin kan ya dia ngerasa ibu baik-baik aja kok gitu. Nah itu goalku yang pertama tuh itu. Nah untuk menjelaskan ya ibu tuh ada kondisi ini. Jadi kalau bipolar itu kadang-kadang perlu me time untuk recharge. Terus kalau misalnya kan kita kan kerja di dunia entertainment kan banyak ketemu orang ya. Banyak ketemu orang. Dan aku tuh aslinya introvert. Wah, Dan sama. ada bipolar juga itu. Jadi kayak lebih Plus ya. jadi kalau lagi kerja ya bisa gitu kita interaksi, tapi begitu udah kelar perlu waktu untuk diem aja untuk nge-charge baterainya lagi gitu. Nah aku bilang ke anakku dari kecil, misalnya kita lagi di mobil berdua, aku bilang, Sienna, ibu butuh quiet time dulu ya. Terus kalau awal-awal dia ngerasa kayak, hah kok aku nggak boleh ngomong, maksudnya ngerasa ditolak gitu kan. Tapi Iya. aku jelasin, enggak, aku butuh quiet time supaya ibu bisa baik sama kamu, supaya ibu bisa recharge baterai ibu, terus ibu jadi respect, sopan dan baik sama kamu gitu. Jadi terus dia jadi kayak menganggap itu sesuatu yang orang lain tuh lakukan gitu. Dia pernah ngomong dia main game online. Game online-nya tuh yang live chatting gitu loh sama Oke, yang ini. orang bisa interaksi. Terus udah gitu ada orang dia bilang, ibu tadi aku lagi main game ini, terus masa ada orang kasar banget ngomong ke aku, kayaknya dia belum ada quiet time deh hari itu, dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Oh gitu ya. Oh terus ya apa yang terjadi, aku nanya gitu jadinya. Oh, malah dia jadi nanya ya. Kayak dia belum quiet time kali ya gitu. Jadi dia nganggap itu umum. Oke, dianggapnya semua orang ada quiet time-nya. Umur berapa anak kakak? Sekarang 13. Oh 13, udah mulai banyak pertanyaan tuh ya biasanya. Iyalah, Suka nanya ke orang tuanya ini udah itu. ABG, Udah BG. hampir ABG. Mau jadi entertainer juga? Sekarang sih dia masih, bulan ini cita-citanya apa, bulan depan cita-citanya berubah, masih Oh, apa ya, explore kali ya. explore. Karena kadang-kadang misalnya dulu pernah dia pengen jadi aktris gitu kalau udah gede. Tapi sekarang dia lagi pengen jadi fashion designer. Karena baru keluar film Devil Wears Prada kan. Oh, jadi iya. kayaknya itu Kayaknya berpengaruh. keren gitu ya. Terus pernah juga pengen jadi software engineer. Software engineer. Apa lagi gue kagak ngerti gitu kan. Maksudnya mau jadi apa? Jadi dia masih ganti-ganti lah, dia masih mencari-cari. Biasanya kreativitasnya tinggi kak kalau Gitu ya. selalu ganti-ganti impiannya.
Aku juga gitu tuh, ganti-ganti terus dulu. Oh gitu, Heeh. minatnya banyak. Minatnya banyak, Iya. pengen jadi pemain bola, besoknya pengen jadi desain interior. Interior design, besoknya lagi pengen jadi pedagang mobil. Wow. Dulu ngeliat, mobil bagus ya, kayaknya kok jadi pedagang tiap hari bisa ngeliatin mobil nih. Akhirnya pengen jadi pedagang mobil. Hebat tuh kayak Terus gitu. pengen jadi ngeliat Kalau orang dicemplungin pasti bisa belajar kan? bisa belajar. Jadi aku tuh Iya. tipikal yang disuruh ngapain aja aku yakin aku bisa belajar. Iya, aku bisa lihat itu kok. di Jadi kamu. misalnya ngeliat orang, kalau dari lagu tuh kita bisa meluahkan perasaan kita. Gua pengen jadi penyanyi gitu. Jadi Kayak gue pengenannya juga tuh bisa nih banyak. jadi kayak dia Dia gitu juga kan. bisa nih. Iya. Kayaknya dulu dia basicnya suka nulis ini. Ya udah aku nulis. Jadi apa aja yang aku lihat orang itu menginspirasiku, aku kayaknya harus bisa tuh jadi gitu. Walaupun dari segi hidup kita harus fokusin apa yang kita mau dulu, ataupun yang kita kerjain. Jangan semuanya sambil dikerjain kan jadinya tambah puyeng. Iya. Tapi ada Emang kamu zamannya- fokus gitu, bukannya kamu ada bisnis ini, bisnis itu, ada podcast banyak juga. banyak. Dan jadi fokusnya emang sangat kebagi. Tapi kan maksudku, ngerti. makanya Makanya aja kamu ngerjain ini itu Iya. banyak banget jadi bapak, Jadi jualan brand baju, Brand apalah baju. segala macam. nah akhirnya aku menemukanlah ternyata kita harus mempunyai ilmu namanya manajemen. Gimana kita entah itu memanage waktu, memanage usaha kita satu-satu kayak podcast ini udah manage siapa yang akan pegang. Nah disitulah ternyata ketika kita mau menjalankan semua mimpi kita harus mempunyai tim Iya. yang untuk menjalankannya. Karena kalau kita semua mati Kak, aku sampai nggak bisa tidur saking ingin mencapainya gitu. Iya, dan harus punya kemampuan untuk delegasi kan, Delegasi. ngasih tugas yang ini ke orang Bener. lain, mempercayai orang lain buat melakukan apa yang kita udah jago. Betul. Ini gue aja yang ngerjain, gue tahu Betul, caranya, tapi Bang. kita nyerahin ke orang lain dan Betul. membiarkan orang lain belajar, membuat kesalahan, Ya, sabar. Itu kan gak mendidik. gampang. Dan itu gak gampang. Dan itu Iya. menghabiskan banyak tenaga dan banyak waktu. Nge-build orang lain Iya. untuk bisa melakukan kerjaan-kerjaan yang kita pengen. Nah itu Tapi kalau ketemu orang yang senang belajar, senang banget. Seneng ya. banget. Iya. Jadi aku tuh nggak ngelihat orang itu lulusnya apa, sekolahnya di mana, IPK-nya berapa. Aku tuh kalau lagi ngelamar kerja nggak pernah lihat itu. Aku lihat seberapa besar eagernya pengen belajar, ataupun seberapa besar dia ingin menaklukkan apa yang dia pengen kerjakan. Nah itu menurutku lebih penting daripada Gigih gitu ya. gigih gitu. Sampai aku kasih motivasinya kayak bonus gitu. Kalau kamu achieve ini dapat bonus ini. Kalau kamu dapat brand ini kamu dapat ini gitu-gitu. Jadi eagernya dia itu aku nggak mau sampai dia berhenti di situ aja. Nggak mau yang kayak datang saat datangnya pulang sepulangnya. Oh, karena dia tahu kamu menghargai juga. Ya gitu aku pengen kamu tahu aku tuh menghargai ketika kamu bisa dapetin ini, targetnya begini, KPI begini, kamu achieve. Ada hal yang kamu bisa dapat juga gitu. Jadi bukan hanya buat diriku. Iya. Bermanfaat juga buat kamu. Jadi semuanya mau semangat. Semangat. Tapi ada juga Kak, walaupun dikasih eager gitu, semangatnya itu bisa dapat bonus sekian, tetap aja dia nggak ada semangatnya. Berarti kenapa itu? Kalau yang aku lihat, itu emang udah dari dirinya. Jadi comfort zone-nya terlalu tinggi. Oh, nggak suka yang di luar comfort zone. Comfort zone. Jadi orang-orang kayak gitu cocoknya jadi admin. Oh gitu, yang kerjaannya monoton memang Monoton harus itu terus rutin. dan harus disuruh. Iya benar. Harus yang diatur. Misalnya kamu kerjanya cuma masukin data dari jam segini sampai segini udah. Nah itu dia bisanya gitu. Dia kuat tahan tuh kerjain kayak gitu yang ngetik-ngetik data. Nah, kuat. Nah, iya, tapi kalau orang yang sukanya mobile, ketemu banyak orang disuruh duduk di meja seharian, wah bisa nggak stres. bisa. Ataupun dia sukanya pakai target. Ada orang suka pakai target. Kalau achieve ini nanti dapat ini. Nah ada orang kayak misalnya daripada kamu dapat 5 atau 6 juta per bulan, kamu bisa dapat 10 juta nih. Kalau Dengan kayak ada gini. bonus. Nih kamu tinggal nyampein KPI ini. Nah ada orang dia nggak mau sampai ke KPI-nya. Kayak ya udahlah gue udah enak begini. Iya, ngerasa udah cukup dan stabil tuh lebih nyaman daripada nggak ketebak. Bener. Walaupun bisa berkembang gitu kan. Karena dulunya aku pikir kayak semua orang itu bisa jadi berhasil, bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Ternyata enggak. Iya, Ternyata beda-beda. memang ada orang yang bukan diciptakan, ada yang orang memang dia kemauannya kayak gitu, ada yang maunya tuh lebih Iya. santai. Iya, benar. Karena ada timku yang pernah aku tarik misalnya dia diangkat jadi posisi lebih tinggi, gaji naik, bonus naik. Enggak dah, aku maunya yang itu aja. Iya, bisa gitu. Dia benar. tetap mau yang gaji lebih kecil itu karena dia ngerasa aku kemampuannya di sini dan aku sukanya di sini. Nah, ada yang kayak gitu, Kak.
udah familiar dengan yang udah tahu gitu ritme kerjanya yang sekarang aja lah, udah nggak mau yang Ada misalnya karyawanku dia satpam. Kamu kayaknya bisa ini deh. Kamu kalau di sini salary-nya bisa naik 40%, 50%. Nggak mau Pak, aku udah seneng banget jadi security. Nah ada yang kayak gitu juga kan. Iya. Aku kira semua orang ketika dikasih kesempatan sesuatu yang lebih tinggi langsung mau, ternyata. Iya. Makanya kalau kayak aku tuh kan, kalau kamu kan banyak bisnis ya, aku tuh kan jarang banget untuk bisnis yang besar gitu ya, yang banyak orang di bawah, di dalam timku tuh banyak sampai belasan atau puluhan gitu, karena aku bukan tipe orang yang apa namanya, Mau memanage sebanyak itu orang. kayaknya tuh aku kuotanya apa ya, beda gitu. Iya, Dan aku aku pernah belajar, memang kita kalau misalnya punya tim banyak itu harus tepat juga untuk kayak nge-hire orang. Betul. Misalnya yang kerjanya admin, tahu-tahu kita memaksa dia untuk kerja jadi PR. Nah nggak bisa Yang ya. nggak bisa karena emang udah sifatnya dia cocoknya di yang sini gitu. Iya benar. Ya kan, bener kan. Dan kebanyakan orang di entertainment tuh dia punya passion, ngerasa bisa semuanya. Jadi ketika lihat orang lain, kayak Kak Caca kan tiba-tiba bisa bikin podcast, tiba-tiba bisa nyanyi, tiba-tiba bisa ini. Banyak tuh. Iya benar. Karena orang-orang di entertainment kebanyakan mereka itu kan sebenarnya mentalnya semi pengusaha. Kita nggak pernah tahu penghasilan kita di bulan depan berapa, 6 bulan Iya, lagi berapa, tahun betul. depan berapa. Iya. Yang kita tahu hari ini kita berkarya, Iya. nggak tahu apa yang Tuhan kasih abis itu nanti Adventure banget ya. adventure banget loh orang-orang di entertainment Iya ini. Nekat ya. Iya, makanya kan banyak entertainment yang susah. Contohnya kayak bertahan di industri segala macam. Karena kan kita sama-sama nggak tahu nih ke depannya apa. Iya benar. Benar banget. Kita nggak tahu kita mau melakukan apa lagi, terus nggak pasti. Nggak pasti. Kita tuh udah biasa dengan ketidakpastian. Benar. Bisa habis nih kita diambil film ini, besoknya nggak tahu film. Nggak tahu, nggak ada yang janjiin Nggak ada yang apa-apa. janjiin apa-apa. Dan kita tetap mau ngelakuin ini terus. Yes. Kenapa ya kita? Aku juga nggak tahu podcast ini view-nya berapa, habis undang orang podcast view-nya berapa, nggak tahu kan? Iya, kenapa sih lo? Nggak tahu, Coba cek seneng deh, aja. coba cek. Makanya orang, Iya. iya nggak sih, kakak pernah ngerasa gitu nggak sih? Bener Iya, juga kita sih, tuh kamu nggak ngomong pernah aku baru tahu. nyadar. Iya, terus kita harus ngegaji belasan orang, puluhan orang, habis itu aku ngaji ratusan. Aku nggak tahu ke depannya aku bakal ngapain. Yang aku tahu aku save sebanyak-banyaknya, aku invest in the right place yang bisa kalau karyawan kerja sama aku 10 tahun 20 tahun ke depan dia aman. Jadi aku invest lah di emas gitu-gitu. Jadi 20 tahun kamu sama aku tuh aman gara-gara aku invest Karena terus. kamu mikir panjang. Aku mikir panjang. Jadi Iya, aku iya, tahu iya, iya. industri entertainment naik turun. Oleh karena itulah aku buka lubang rezekinya nggak satu. Jadi Iya. aku cangkul lah di 10 lubang rezeki. Kalau bulan itu yang ngalirnya tiga ini tapi harus bisa nutupin 7 yang lain lubangnya. Iya. Nah itu kalau itu mentalitas aku. Setiap orang Mentalitas mentalitasnya beda. Dan iya. aku Kamu tuh tipe yang nggak takut untuk dianggap bodoh. Kamu tuh kalau nggak ngerti pasti kamu tanya. Iya. Bener nggak? Nanyanya ke siapapun, yang Ke penting gue siapapun. paham. Gue nggak harus jadi orang yang Betul. terpinter, nggak harus ahli apa, tapi kamu bisa gitu. iya Ya benar. kan? Aku nggak harus Iya. jadi Itu giginya kamu tuh. Iya, jadi kalau nggak, tapi aku pengen nanya gitu. Jadi kalau misalnya aku ketemu orang mau lebih muda, mau lebih tua, mau sapam, mau mbak di rumah, aku nanya, Iya. kok ini bisa ya mbak bumbunya menunya kayak gini? Iya. Ini kenapa ya? Kok dia rasa ininya dari mana? Jadi waktu masak kamu belajar sama dia. Jadi nggak ada berhentinya aku ngerasa nanya sama orang itu buruk gitu. Nggak ngerasa gue udah cukup pinter gitu. Nah, Nggak pernah. ada titik itu. Nggak ada titik itu. Iya. Sampai titik ini, even mau buka sosmed, mau bikin konten, aku tetap akan melihat konten orang dulu. Aku akan ngelihat dulu. Oh, dia itu bagusnya gini-gini. Makanya ketika aku nge-trial tim kreatif, misalnya contoh aku lagi nyari nih, datanglah puluhan orang. Yang pertama aku lakuin adalah, dia ketika bikin konten, dia belajar nggak sama orang lain. Atau dia ngerasa apa yang di otak dia, Bang, abang harus bikin ini. Ini menurutku bagus. Nah, menurut dia, menurut dia ini sudah teruji belum? Ah, ya benar. Kan ini menurut dia. Iya, betul. Ada bukti realnya. Ada nggak bukti nih? realnya enggak? Makanya aku lebih suka, Bang, setelah aku mencari referensi ke puluhan ratusan orang, konten ini bakal works nih, Bang. Yes. Nah, itu aku lebih suka daripada dia nggak lihat referensi, dia ngerasa gua pinter banget nih sampai gua bisa ngasih ke Bang Atta, ini adalah konten terbaik tanpa referensi. Tapi nggak ada experience real itu. Nggak ada experience dan dia ngerasa kayak gua bisa. Nah, itu tuh menurutku
kepercayaan diri itu penting, Mm-mm. tapi merasa diri itu harus belajar terus itu jauh lebih penting. Iya, penting banget. Bener setuju. Jadi seru ya kita. Kakak Caca ini terkenal juga dengan salah satu apa ya namanya? Salah satu selebriti yang co-parentingnya berhasil kata orang-orang. Amin, alhamdulillah. Apa sih kuncinya Kak? Kan apalagi sekarang ini lagi rame juga nih. Gimana sih caranya co-parenting itu walaupun kakak sudah berpisah tapi bisa sama-sama merawat dan mendidik anak dengan baik gitu. Iya. Gak ada sih yang sempurna ya. Yang kita bisa lakuin ya yang terbaik aja gitu. Dan bukan berarti aku sama mantan suami udah berpisah terus kelihatannya co-parentingnya tuh wah kayak ini ya baik untuk baik dilihatnya tuh harmonis gitu. Tapi ada aja pasti ketidaksetujuan. Nah itu kita selalu aku dengan mantan suami sebagai orang tua dari anak kita karena kita sangat mementingkan well-beingnya Sienna gitu. Jadi aku ngerasa ada yang gak nyaman, aku bilang ke Ben. Ada yang Ben pengen dia sampaikan, dia ngomong ke aku. Walaupun kadang-kadang ada ketidaksetujuan, tapi gimana kita nyari jalan tengah dan itu menjadi sesuatu yang tiap ada momen penting dalam hidup Sienna tuh kita duduk bareng. Bahkan pernah kita duduk satu ruangan, aku, Ben sama Sienna nih sebelum Sienna 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Kita ngejelasin dan Sienna boleh nanya apa aja kenapa ibu sama ayah dulu berpisah. Oh. Pernah kita kayak gitu. Ada momennya kayak gitu. Wow. Sienna boleh nanya apapun, terus ibu sama ayah jelasin kenapa kita udah nggak sama-sama gitu. Beda sama teman-teman Sienna di sekolah lainnya yang orang tuanya masih satu rumah gitu. Jadi apa kunci sukses co-parenting menurut kakak? Punya mindset bahwa nemu jalan tengah itu lebih penting daripada saya dapetin apa yang saya mau. Oh. Kalau co-parenting ya, karena kan ada anak nih. Betul. Jalan tengah dan kepentingan anak paling penting gitu. Oh, jadi itu yang harus dijadiin priority gitu ya. Dan kesepakatan antara kedua orang tua dan gini. Yang paling penting lagi adalah yang bikin seorang anak jadi terluka itu bukan memang perceraian bikin anak sedih pasti. Tapi yang lebih bikin anak sakit hati dan hancur kalau dia melihat kedua orang tuanya saling disrespect satu sama lain. Oh. Dan dia dengar atau dia lihat ini nggak harus bercerai. Orang tua yang kayak gitu juga banyak yang saling menjatuhkan satu sama lain padahal masih bersama. Itu tetap aja anaknya broken home gitu. Oh, jadi bukan hanya perceraian ya. Istilahnya yang sekarang lagi bareng-bareng tapi anaknya ngelihat ibunya jelekin bapaknya, bapaknya jelekin ibunya gitu ya. Iya, itu melukai hati anak karena kan anak nggak mau milih. Iya, Gue dia nggak kan sayang mau dua-duanya. disuruh milih lebih ke yang mana, nggak mau kan. Jadi aku sama Ben juga menjaga tetap kita merespek satu sama lain gitu ya. Walaupun kita berbeda pendapat, berbeda pandangan, makanya kita udah nggak bersama-sama untuk Sienna gitu. Nggak sempurna sih, tapi kita berusaha banget gitu. Apakah Kak Caca percaya sama kesempatan kedua? Apa pesan paling penting yang kakak selalu sampaikan ke Sienna gitu? Soal apa nih? Soal hidup, soal masa depan dia, soal... Ini mirip sih sama yang tadi kamu cerita soal mentalitas kamu. Betul. Kalau kamu kan punya mentalitas, jangan pernah sampai gue ngerasa gue udah cukup pintar, gue udah paling bener. Dan gue stop untuk berpikir orang lain mungkin lebih tahu. Nggak, kamu gitu kan? Nah, kalau aku bilang ke Sienna, jangan pernah kita sampai ngerasa apa yang gue pegang ini adalah yang the ultimate, yang paling benar. Dan itu karena semua orang berbeda-beda gitu, pilihan hidupnya, gaya hidupnya, keyakinannya. Jadi kita harus bisa menghargai perbedaan. Caranya adalah bukan dengan merasa oh saya yang paling benar, udah saya yang paling tahu, saya yang paling mulia atau apapun itu. Jadi dia dari umur 6 tahun aku ajarkan itu. Oh, dari kecil udah diajarin gitu. Iya. Keren juga sih. Gitu. Aku kan mulai ngajarin anakku juga. Anak kamu umur berapa? 1 4 tahun. Paling gede? Paling gede. Oke. Yang kedua 2 tahun. Deket jaraknya ya. Deket, 2 cewek. Pengennya sih terakhir 1 cowok. Yeay, amin. Pengennya terakhir. Nah, kalau Kak Caca ada pesan gak nih buat generasi masa depan gitu? Dari kakak yang udah ngejalanin gimana dari kecil itu bekerja, terus
pernah jadi trending topik dengan segala macam berita juga, bisa bertahan sampai sekarang, bisa strong, bisa kuat, terus bisa mendalami tentang mental health, terus bisa ngajarin orang juga, mengedukasi. Apa sih pesan terpenting buat anak-anak muda zaman sekarang gitu? Kalau dalam hidup kita tahu ada orang-orang yang pahit gitu, hatinya pahit. Karena dia banyak mengalami suffering dalam hidupnya. Terus orang yang hatinya pahit itu iri sama kita. Dan kita tahu itu. Atau mereka kayak gak tahu kenapa kayak gak baik sama kita gitu. Nah, yang aku pengen sampaikan, kalau kita dalam posisi itu, jangan, kalau kita punya misi yang besar buat diri sendiri dan hidup kita, jangan pernah menjadi orang yang membalas rasa benci orang lain ke kita dengan kita benci juga atau iri juga sama dia. Oke. Ketika kita udah lebih menyerap gitu ya, kenapa sih dia bisa gak baik sama gue, kenapa sih dia gak ramah, kenapa sih dia kalau sama gue beda. Dia punya sufferingnya sendiri, dia punya kepahitannya sendiri yang perlu kita doain gitu. Maksudnya semoga kita benar-benar tulus dari hati kita wishing them well aja gitu. Jadi istilahnya berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita gitu. Iya. Wow. Dan orang itu gak harus tahu loh. Wow. Bisa dibalik dia, bisa tanpa kita ketemu dia, tapi kita wishing them well, wishing them merasa happy, merasa safe, merasa peaceful gitu. Karena kadang-kadang kalau udah ketemu langsung kan susah ya, kalau orang yang nyebelin kita juga takutnya kepancing. Tapi pada saat kita lagi berjarak dengan dia ya wish them well, itu efeknya juga ke diri kita juga jadi sehat gitu loh, lebih peaceful. Jadi nggak usah dibahas dengan emosi juga gitu ya. Iya. Dengan kita benci juga, karena benci itu bikin kita bisa sakit, sih. stres, bisa jadi ini itu gitu. Dan dengan memaafkan ya. Iya. Wah, jadi kalau mikir gue nggak mau maafin dia gitu, bukan, maafin orang lain buat kamu, bukan buat orang lain. Dalam Gitu. lagi. Kayak ajaran Nabi itu. Iya. Berbuat baiklah kepada, walaupun orang itu berbuat jahat kepada kamu. Wow. Iya. Amazing. Thank you Kak Caca. Sama-sama. Selalu senang bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Caca. Makasih udah ngajak aku ke daging. Semoga apapun yang disampaikan bisa jadi inspirasi juga nih buat anak-anak muda di Indonesia. Amin. Sehat selalu Kak Caca, sukses Sama-sama, makasih. filmnya, karirnya semua. Thank you. Assalamualaikum, God bless you. Assalamualaikum.